Hai, bagi kalian penikmat alur film, kami punya karya sebuah review alur film. Sebagai rekomendasi film berkualitas segala genre, action, komedi, romance, film perang, dan kisah nyata, hingga film skifi. Nah, jika kalian tertarik, bisa gabung dan dukung channel kami, yaitu ABP Movie. Di sini, ABP Movie akan mereview segala alur film secara utuh yang akan menemani waktu luang kalian. Langsung saja cek channel kami ABP Movie. Linknya ada di deskripsi ya. Salam ABP Movie. Bukan ke Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang bakal gabung Man City. Spekulasi masa depan Pierre-Emerick Aubameyang memasuki babak baru. Striker Arsenal itu dilaporkan kini berpotensi bergabung dengan Manchester City di tahun 2022. Aubameyang sudah menjadi sosok yang krusial di Arsenal. Semenjak kedatangannya di London Utara, ia menjelma menjadi mesin gol yang mematikan bagi The Gunners. Namun beredar kabar bahwa Aubameyang bakal didepak Arsenal di tahun 2022. Ini dikarenakan performa striker timnas Gabon itu mulai menurun dan ia memiliki beban gaji yang sangat besar. Barcelona sempat digosipkan ingin mengamankan jasa Aubameyang, namun laporan Transfermarkt Web mengklaim bahwa Aubameyang kini lebih dekat bergabung dengan Manchester City. Menurut laporan tersebut, Barcelona terancam gagal mendapatkan Aubameyang karena mereka tidak sanggup membayar gaji sang striker. Seperti yang sudah diketahui, Aubameyang adalah salah satu pemain dengan gaji termahal di Arsenal. Sementara Barcelona saat ini sedang mengalami masalah ekonomi sehingga mereka tidak sanggup membayar gaji mahal itu. Di sisi lain, Manchester City punya uang yang cukup untuk menggaji Aubameyang, sehingga sang striker kini condong pindah ke Etihad Stadium. Aubameyang dinilai cocok untuk posisi itu karena sang striker sudah teruji ketajamannya di Premier League. Itulah mengapa Manchester City akan menjadikan Aubameyang sebagai solusi jangka pendek ujung tombak mereka. Sembari mereka mencari striker muda yang bisa dijadikan andalan di masa depan. Luis Suarez jadi lawan paling menantang untuk Kompany. Kompany menghabiskan total 11 tahun berkarir untuk Man City dengan memenangi 4 gelar Liga Inggris. Selama kurun waktu itu, dia bermain melawan beberapa pemain terbaik di dunia. Melawan Liverpool adalah salah satu laga yang sangat dinikmati oleh Kompany. Dia sempat menghadapi Mohamed Salah dan Sadio Mane pada akhir-akhir masanya bersama The Citizen. Namun yang paling menantang saat Liverpool bahas diperkuat Luis Suarez. Saya akan mengatakan Luis Suarez karena dia tidak konvensional dalam segala hal yang dia lakukan. Ini adalah permainan yang di dalam permainan, kata Kompany kepada saluran YouTube Rio Ferdinand. Dia akan jatuh dan berpura-pura cedera pada saat Anda mengeluh kepada wasit. Dia berlari ke belakang, dia menendang bola, memainkannya dengan cara apa saja. Jika bola pergi di belakang, ketika Anda melihat ke kiri, dia melompat ke kanan. Ketika Anda melihat ke kiri, dia melompat ke kanan. Saya memiliki permainan terbaik dan terburuk saya melawan dia. Ketika saya berada di sana, gaya permainan saya adalah berpikir ke depan tentang hal berikutnya. Tetapi jika Anda tidak memiliki hari yang baik, itu masalahnya, tegasnya. Suarez bikin Kompany frustasi setelah pindah ke Barcelona. Ada 2 gol yang dicetak Suarez ke gawang Man City dalam kemenangan 2-1 di babak 16 besar leg pertama. Man United, Chelsea, Man City menggosok tangan mereka saat Real Madrid menghapus Haaland. Masa depan Haaland berada di bawah mikroskop meskipun striker tersebut saat ini berada di sela-sela karena cedera. Rekor golnya yang fenomenal selama beberapa tahun terakhir membuat Manchester United, Chelsea, Manchester City, Bayern Munich, dan Madrid waspada. Tetapi dalam dorongan besar untuk trio Inggris, Real Madrid telah menerima Haaland pergi ke Liga Premier. Raksasa La Liga berharap untuk memikat penyerang Borussia Dortmund yang klausul pelepasannya
ditetapkan pada 64 M pound sterling musim panas mendatang ke Spanyol. Presiden Real Madrid Florentino Perez sebelumnya menyatakan ingin mengontrak Haaland dan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Dia berkata, "Yang mana yang saya pilih untuk membangun proyek baru? Saya mengambil keduanya tanpa keraguan. Di Real Madrid selalu ada pemain terbaik di dunia. Florentino akan membawa mereka berdua kembali. Tetapi mereka sekarang akan memusatkan perhatian mereka sepenuhnya pada penandatanganan Mbappe dengan status bebas transfer." Jurnalis olahraga Josep Pedrerol mengatakan Real Madrid berasumsi bahwa Haaland akan bermain di Inggris tahun depan dan mereka mengesampingkannya. Manchester City setuju lepas Sterling, asalkan meski belum resmi dibuka, namun bursa transfer paruh musim Eropa sudah diramaikan dengan gosip kepindahan pemain. Salah satunya yakni Raheem Sterling. Beberapa waktu lalu Sterling bahkan belak-belakan jika ia tak menutup peluang untuk merantau ke luar negeri jika Manchester City tak membutuhkannya lagi. Dengan kontraknya yang akan berakhir 2 tahun lagi, ungkapan Sterling seolah jadi sinyal kuat jika ia tak akan menambah masa baktinya di kota Manchester setelah kalah saing dengan Jack Grealish dan Gabriel Jesus. Dicatat, dari sejumlah klub yang dikaitkan dengan namanya, barangkali raksasa Katalan Barcelona bisa dibilang jadi peminat serius penggawa The Three Lions tersebut. Menurut laporan dari Mundo Deportivo via Express, Manchester City memang tak akan menghalang-halangi kepergian Raheem Sterling, namun sebelum melepasnya, The Citizen harus menemukan penggantinya terlebih dulu. Belum jelas siapa yang akan menambal kepergian ex-Liverpool tersebut, namun dengan kebutuhan ganda di sektor penyerang tunggal sekaligus, tampaknya pilihan Manchester City akan jatuh pada Dusan Vlahovic. Selain Manchester City yang ingin menggantikan Raheem Sterling, beberapa klub papan Eropa juga menginginkan tanda tangan bomber berusia 21 tahun itu. Tercatat ada Tottenham Hotspur, Juventus, Inter Milan hingga Atletico Madrid. Belum lagi rival Liga Inggris lainnya, Arsenal yang kabarnya siap menebusnya dengan bandrol 80 juta euro setara 1,3 triliun rupiah. Pekan kelima Liga Champions menentu lolos. Berikut syarat Man City dan PSG lolos 16 besar grup A. 3 tim di grup A berpeluang lolos 16 besar Liga Champions 2021-2022. Ketiga tim itu adalah Manchester City yang sang pemuncak klasemen, kemudian PSG yang ada di posisi 2 dan klub Brugge di posisi 3. Sementara Leipzig dipastikan gagal ke 16 besar namun tetap berpeluang lolos ke Europa League. Lalu bagaimana skenario ketiga tim itu lolos ke 16 besar Liga Champions? Bagi Manchester City syarat untuk lolos tentu lebih mudah. Mereka melaju ke 16 besar dengan hasil apapun melawan PSG pada pertandingan Kamis 25 November 2021 mendatang. Bahkan Man City lolos ke 16 besar dengan hasil apapun melawan PSG asalkan laga-lainnya klub Brugge gagal mengalahkan Leipzig. Hanya saja Man City bakal menjadi juara grup A jika mengalahkan PSG.